Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah dan kasih Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan bagi kita. Saat ini kita ada sampai saat ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan, menyembah akan Tuhan saat ini sebagai wujud ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita hari lepas hari, khususnya untuk seminggu yang telah kita lalui. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat campur tangan Tuhan yang selalu Engkau berikan bagi kami, sehingga seminggu yang telah kami lalui ya Tuhan, kami percaya Tuhan menolong setiap kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Layakkanlah kami umat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan, untuk kami boleh layak menaikkan syukur, pujian, sembah kami kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian bahwa Tuhan, Bapa yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang mengenal kita. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sidang jemaat Tuhan, naikkan pujian ini bahwa Bapa, Engkau yang mengenalku Bapa. Engkau mengenalku lebih dari siapapun, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
rancangan-Mu bagi kami, rancangan sukacita bagi umat-Mu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Segala puji dan sembah syukur kami kembalikan bagi Tuhan Allah kami yang layak untuk terima semuanya, yang kami kenal, yang kami percaya di dalam satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan namanya. Saat ini ya Tuhan, kami ada saat ini, kami siap untuk bersorak-sorai, bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Layakkanlah setiap kami umat-Mu ya Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh ya Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kami siang hari ini, ampunilah setiap salah dosa pelanggaran kami Tuhan. Layakkanlah setiap kami, kuduskanlah kami dengan kuasa darah dan firman-Mu, agar kami semua ya Tuhan umat-Mu layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan menyenangkan akan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kita bersorak-sorai memuliakan namanya. Sebab Dia adalah Tuhan kita, Allah yang menebus kita. Kami yang telah ditebus dengan kuasa darah Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan,
mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari umat Tuhan, sekali lagi katakan, kami yang telah ditebus dengan darah Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ mujizat Allah terjadi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tanda-tanda heran dan besar akan menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Angkatlah suaramu, serukan nama Yesus. Mari umat Tuhan, katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, seru. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kami bernyanyi memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami bernyanyi sebagai ucapan syukur kami karena berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami mempersiapkan diri kami untuk dijamah oleh sabda firman Allah. Biarlah hati kami ya Tuhan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran itulah yang akan menuntun, yang akan memimpin hidup kami, untuk kami boleh serupa dan segambar seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya. Buka hati kita agar sabda Allah boleh tertanam dalam hati kita masing-masing. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari sekali lagi naikkan pujian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Pati
janjimu, menepati janjimu. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi dimanapun saudara berada, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita semua. Tibalah saatnya di mana kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini akan mendatangkan kekuatan bagi iman kita, sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Dia. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus yang akan memimpin di dalam pemberitaan firman-Nya pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang mengerti apa yang menjadi keperluan hidup kami. Hari ini Tuhan kami ada di hadirat-Mu. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri akan berbicara buat kami. Sebab itu Tuhan, marilah kami undang kuasa-Mu, kami undang urapan-Mu yang akan menolong kepada kami untuk memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan, tolong kepada hamba. Hamba bukan apa-apa di hadapan-Mu. Hamba adalah seorang yang tidak punya apa-apa di dalam hidup ini. Oh, tetapi Tuhan, Engkau yang membuat hamba, Engkau yang menciptakan hamba, Engkau sendiri yang melayakkan hamba, dan Engkau sendiri juga yang akan berkata-kata melalui mulut dan lidah hamba. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu, baik yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun juga, supaya mereka sama-sama diberkati pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pepatah lama yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah kemudian timbul pertanyaan, apa sih maksudnya? Kenapa harus menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Kenapa bukan ke Eropa? Kenapa bukan ke Amerika? Saudara yang dalam Tuhan, kemudian ada orang yang menarik kesimpulan, oh barangkali semua ilmu ada di negeri Cina. Sebab itu pepatah ini mengatakan kejar ke sana. Tentu ini tidak benar. Saudara, kenapa ada pepatah seperti itu? Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya kita mengejar ilmu itu dimanapun ilmu itu berada. Artinya kita harus terus belajar di dalam dunia ini. Saudara, belajar bukan hanya ilmu-ilmu sekuler, tetapi juga belajar dari firman Allah yang kita ketahui semuanya melalui Alkitab. Kalau secara sekuler kita tahu yang namanya belajar ada terminalnya. Tamat SD lalu ke SMP, tamat SMP ke SMA, tamat SMA ke universitas. Bisa jadi mahasiswa S1, kemudian S2, S3, selesailah. Katakanlah pendidikan seperti itu. Tetapi bagaimanakah kita sebagai murid-murid Yesus yang mempelajari firman Allah di dalam hidup ini? Apakah ada terminal-terminal tertentu? Saudara yang dalam Tuhan, tentu tidak demikian. Kenapa? Sepanjang hidup kita, kita harus tetap menjadi murid Yesus. Sampai kita meninggalkan dunia ini, kita tetap berstatus sebagai murid Yesus. Dan karena status kita adalah murid, kita masih harus tetap belajar firman-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, iblis mau kita menjadi orang yang bodoh. Iblis mau supaya kita menjadi orang yang cepat putus asa. Saudara, kenapa? Sebab dengan orang yang menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang cepat putus asa, maka iblis akan mudah menguasai orang itu. Saudara, tetapi sebelum kita bicara lebih jauh,
Apa sih yang dimaksud dengan putus asa itu? Dari kata putus dan asa kita tahu artinya. Putus itu artinya hilang, asa itu adalah harapan. Sehingga kalau putus asa bisa kita katakan hilang harapan atau tidak ada harapan lagi. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak ada harapan? Karena antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Sesungguhnya itulah yang terjadi. Dan kalau itu terjadi, ada akibatnya. Ini yang diinginkan oleh iblis. Kenapa? Karena kalau seseorang itu sudah putus asa, maka dia merasa tidak ada lagi jalan keluar di dalam hidupnya. Masalah yang dia hadapi tidak ada lagi way out-nya. Kemudian merasa tidak berguna, hilang rasa percaya diri. Oh, terus menjadi sering kesal, duduk salah, berdiri salah, berjalan salah, ngomong salah, semuanya serba salah. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian timbul kebosanan di dalam hidup ini. Dan kalau itu sudah terjadi, akhirnya hilanglah semangat hidup ini. Dalam kondisi seperti ini, iblis akan mudah menguasai orang itu. Saudara, untuk apa dikuasai? Iblis punya tujuan. Dengan menguasai hidup seseorang, maka orang itu akan mengikuti apa yang menjadi kehendak iblis. Itulah tujuannya. Saudara, sebab itu supaya kita tidak mudah dikalahkan oleh iblis, supaya kita tidak mudah dikuasai oleh iblis, kita masih terus harus belajar dari firman Allah. Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Allah yang terdapat di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Kita mau belajar dari Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimius, perikopnya berjudul demikian. Nah, berhubungan dengan judul perikop ini yang mengatakan Yesus menyembuhkan Bartimius, maka judul firman Allah pun saya ambil atau saya katakan belajar dari Bartimius yang buta. Saudara yang kekasih, kita coba membaca ayat ini mulai dari ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, ceritanya sederhana sekali. Dikatakan oleh firman Tuhan, ada seorang pengemis yang bernama Bartimius. Kalau kita melihat namanya, ini dalam bahasa Yunani, nama orang dalam bahasa Yunani, Bartimius. Karena dari kata bar yang artinya anak, Timius. Sebab itu dikatakan anak Timius. Saudara, dan dikatakan Bartimius ini orangnya buta. Karena dia buta, maka dia tidak bisa mempunyai pekerjaan seperti orang-orang yang tidak buta.
Dia punya keterbatasan secara fisik. Sebab itu dia menjadi pengemis dan selalu duduk di pinggir jalan. Saudara yang kasih, ketika dia mendengar Yesus mau lewat, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kita melihat tadi, kita membaca tadi, akhirnya Yesus memanggil dia. Dan kemudian Yesus berkata kepada dia, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, jam itu juga, detik itu juga, Bartimeus dapat melihat. Kemudian dikatakan oleh firman Allah, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, sederhana saja ceritanya. Tetapi kalau kita coba gali, kalau kita coba pelajari, mana ada hal-hal tertentu yang mengajar kita supaya kita juga mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Supaya kita juga mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan Bartimeus. Nah, di dalam hal ini ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari Bartimeus. Yang pertama, Bartimeus pandai menggunakan kesempatan. Dia pandai menggunakan kesempatan. Saudara yang kekasih, kenapa dikatakan dia pandai menggunakan kesempatan? Saudara, Bartimeus mendengar, tadi kita membaca, ketika didengarnya, hal ini menunjukkan bahwa dia mendengar bahwa Yesus mau lewat. Tapi kenapa kemudian dia berteriak? Karena sebelumnya dia sudah dengar dari orang-orang yang di sekitarnya bahwa orang yang bernama Yesus ini adalah seorang yang bisa melakukan banyak mujizat. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang buta bisa celik. Orang sakit kusta bisa sembuh. Sebab itu ketika dia mendengar yang namanya Yesus ini mau melewati di depannya, dia menggunakan kesempatan itu untuk memanggil Yesus. Saudara, berbicara mengenai kesempatan, di dalam satu buku yang berjudul Setengah Isi, Setengah Kosong, nama pengarangnya saya lupa, tetapi di dalam buku ini diceritakan berkaitan dengan kesempatan itu ada 3 sikap orang yang memberi respon terhadap kesempatan. Yang pertama adalah orang yang lemah. Orang yang lemah ini selalu menunggu kesempatan. Yang kedua, orang yang kuat. Dan orang yang kuat ini, dia akan menciptakan kesempatan. Karena apa? Karena menurut pendapatnya, yang namanya kesempatan itu tidak akan datang begitu saja, tetapi harus diciptakan. Sebab itu dia akan berusaha melakukan apa saja untuk menciptakan supaya kesempatan itu ada. Dan yang ketiga adalah orang yang cerdik. Dan orang yang cerdik ini adalah orang yang menggunakan kesempatan yang datang di dalam dirinya dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang cerdik ini tahu bahwa yang namanya kesempatan itu adalah karunia. Dan yang namanya kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Nah, kalau kita bicara tadi bahwa Bartimeus berteriak memanggil Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kira-kira dia termasuk golongan orang yang seperti apa? Kita tahu semuanya jawabnya. Orang yang cerdik. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang cerdik seperti Bartimeus. Menggunakan segala kesempatan. Saudara yang kekasih, berkaitan dengan kesempatan, kita coba membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Di dalam Alkitab 2 Korintus 6 ayat yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dari ayat ini kita mengerti, ada saatnya kesempatan itu datang di dalam kehidupan kita. Tetapi ada saatnya
dia tidak ada di dalam kehidupan kita. Saudara, coba kita lengkapi dengan ayat yang lain, yaitu di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kesempatan bicara waktu. Jangan sampai waktu itu lewat. Dan Tuhan menolong kepada kita. Saudara yang Islam Tuhan, itu adalah yang pertama. Kemudian kalau kita melihat yang kedua yang dilakukan oleh Bartimeus adalah dia sangat yakin pada Yesus. Saudara yang kasih, barangkali kita bertanya, dari mana datangnya keyakinan itu? Dari mana iman Bartimeus itu timbul? Dia adalah orang yang buta, dia tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat, tetapi dari mana kok sampai dia sangat yakin Yesus itu bisa menolong kepada dirinya? Saudara, kembali lagi, karena dia sering mendengar orang-orang berbicara tentang Yesus. Dia mendengar Yesus melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Dia mendengar bagaimana Yesus berdoa, kemudian 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Dia dengar semua itu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan apa yang dia dengar itu, dia simpan di dalam hatinya. Apa yang dia dengar, dia simpan di dalam hatinya. Kemudian dia renungkan. Saudara, dan ketika dia merenungkannya, dia menghayatinya, timbullah iman di dalam dirinya. Sebab itu benar yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang lebih menarik lagi saudara, bahwa waktu dia memanggil Yesus, dia tidak hanya memanggil Yesus, orang Nazaret, kasihanilah hamba. Yesus dari Nazaret, tolong aku ini. Tidak saudara. Firman Tuhan katakan, dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dari mana dia tahu bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Daud? Saudara, apakah dia membaca firman, dia membaca perjanjian lama sehingga dia mengerti? Padahal tidak mungkin dia lakukan itu karena dia dalam kondisi buta. Saudara yang dalam Tuhan, sekali lagi dia mendengar itu karena banyak orang yang membicarakan mengenai Yesus. Nubuatan tentang Yesus dibicarakan dan ini didengar oleh Bartimeus. Saudara, ketika Yesus mulai melakukan mujizat, maka orang mulai menghubungkannya dengan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Saya ambil contoh. Di dalam Yesaya 35 ayat yang kelima. Di dalam Yesaya 35 ayat yang kelima, itu dikatakan demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Ini berbicara mengenai Yesus dan dibicarakan oleh orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus. Dan kemudian menjadi kenyataan nubuatan ini digenapi. Bartimeus yakin inilah orangnya. Yesus, anak Daud, sebab itu dia panggil namanya Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada pertanyaan. Berapa lama kita sudah pernah mendengar Yesus? Betulkah kita sangat yakin atau sungguh-sungguh mengenal Dia? Atau masih ada kebimbangan di dalam diri kita, keraguan-raguan di dalam diri kita terhadap firman-Nya, terhadap janjinya. Kalau kita melihat Bartimeus, dia tidak pernah melihat Yesus.
Tetapi Yesus mau mendengar teriakannya itu dan menjawab keinginannya. Saudara yang kekasih, sama seperti Bartimius, Yesus juga mau menolong kita. Dia mau melepaskan kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, yakin Dia pasti memberikan jalan keluar. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita semua, Bapak Ibu Saudara, belum pernah melihat Yesus. Tetapi kita percaya Yesus pasti tolong kita. Kita percaya Yesus pasti menyatakan kuasanya buat orang yang percaya kepadanya. Kita percaya Yesus tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Karena firman-Nya berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Yakini firman Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang beruntung seperti Bartimius. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bartimius tidak mengenal menyerah. Saudara yang ke dalam Tuhan, Bartimius sadar akan keadaan dirinya, bahwa dia adalah orang yang buta, dan dia tahu sulit untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dia memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan hal itu. Saudara, itu yang membuat dirinya tidak bisa mendekati Yesus. Sebab itu dia berteriak. Saudara, walaupun ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar dia menjadi marah kepada Bartimius. Bartimius, tutup mulutmu. Bartimius, engkau mengganggu. Suaramu itu mengganggu kami. Suaramu itu mengganggu guru. Suaramu itu mengganggu kita semua yang ada di sini. Tetapi Bartimius tidak peduli. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia bisa berkomunikasi dengan Yesus, kalau dia bisa bertemu dengan Yesus, maka akan ada pertolongan di dalam hidupnya. Saudara, sebab itu dia terus berteriak, semakin dilarang, semakin keras dia berteriak. Ini menunjukkan bahwa Bartimius tidak mengenal kata menyerah di dalam hidupnya. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, teriakan Bartimius ini ternyata tidak sia-sia. Ada hasilnya. Kenapa? Karena Yesus bukan orang yang tuli. Yesus bukan orang yang tak acuh di dalam hidupnya. Yesus mendengar setiap seruan yang datang kepadanya. Yesus peduli kepada keadaan lingkungannya, pada orang yang berteriak kepadanya. Sebab itu dia berkata, panggillah dia. Ini merupakan satu bukti bahwa Yesus peduli kepada orang yang berseru memanggil namanya. Saudara, Allah mau supaya saudara dan saya seperti Bartimius yang terus berseru, terus berdoa, walaupun kita belum mujizat Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Walaupun apa yang kita minta dari Tuhan itu belum Tuhan jawab di dalam hidup kita. Walaupun kita belum mengalami pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya kita terus berseru kepadanya, terus berteriak memanggil namanya. Kenapa? Ada waktunya. Sebagaimana tadi firman Tuhan berkata kepada kita, ada waktunya kita akan mendapat pertolongan daripadanya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, kalau kita melihat di dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi Allah mau supaya saudara dan saya berseru kepadanya. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami. Dia akan menjawab kita dan memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas 18 ayat yang ke-1 berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Saya garis bawahi kata untuk menegaskan. Sesuatu yang ditegaskan itu berarti sesuatu yang penting. Apa yang penting yang Yesus tegakkan di dalam hal ini? Yesus berkata bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Siapa yang dimaksud mereka? Saudara dan saya pada hari ini yang mendengar firman Tuhan. Yesus mau supaya saudara dan saya itu selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pertolongan itu akan datang di dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 27, ayat yang sudah sering kali kita baca. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Bukan 27 ya, ayat yang ke-17. Ayat yang sangat pendek tetapi artinya sangat panjang. Tidak ada batasnya. Kenapa? Ayat ini hanya terdiri dari 2 kata. Tetaplah berdoa. Saudara, Allah mau supaya kita berdoa setiap saat. Tidak ada batasannya. Tidak ada waktunya. Setiap saat Allah mau supaya kita berdoa. Saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, Bartimeus ini ketika Yesus berkata kepada dirinya, ketika Yesus berkata kepada orang-orang untuk memanggil dirinya dan mereka memanggil dia, kemudian yang dia lakukan oleh Bartimeus adalah meninggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Jadi yang keempat, Bartimeus datang kepada Yesus dengan menanggalkan jubahnya. Jubahnya dalam tanda petik karena kita mau belajar dari arti jubah itu apa. Saudara, jubah bagi seorang pengemis itu artinya penting sekali. Kenapa? Karena jubah itu akan melindungi dirinya. Pada waktu malam hari ketika cuaca dingin, jubah itu akan membuat dirinya menjadi hangat. Itu yang pertama. Kemudian kalau siang hari ketika matahari ada, maka jubah itu akan dilepas. Kemudian digelar di depannya. Dan orang yang lewat di depan Bartimeus akan melemparkan sedekah, uang sedekahnya itu ke atas jubahnya Bartimeus. Sangat berarti. Bartimeus sangat bergantung kepada jubahnya. Beda dengan pengemis zaman sekarang. Pengemis zaman sekarang itu bawa tempat tersendiri, bawa semacam baskom begitu, ya, taruh di depannya, maka orang meletakkannya seperti itu, di tempat baskom itu. Tetapi waktu zaman Bartimeus, jubahlah yang dipakai untuk hal seperti itu. Saudara, jubah ini berbicara apa? Jubah ini berbicara atau melambangkan kenyamanan hidup, kesenangan hidup. Saudara yang kekasih, yang seringkali bisa menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Yang dilakukan oleh Bartimeus adalah dia melepaskan jubahnya dan datang kepada Yesus. Apapun yang menghalangi kehidupan kita, Yesus mau supaya kita melepaskannya. Seringkali kesenangan hidup ini menjadi halangan. Hobi kita seringkali menjadi halangan untuk kita tidak berdoa. Hobi kita seringkali menjadi halangan untuk kita tidak ke gereja. Kadang-kadang pekerjaan kita pun bisa menjadi halangan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Dan Dia mau kita melepaskan itu semua. Tidak berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kita dan kemudian kita datang pada Yesus seperti itu. Tidak. Kita tetap bekerja. Tetapi setelah kita bekerja, ada waktu buat Tuhan. Ada waktu untuk berdoa kepadanya. Ada waktu untuk beribadah kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa? Kalau kita membaca firman Tuhan
di dalam Pengkhotbah 3, segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita harus beristirahat. Ada waktu kita hidup, ada waktu kita mati nantinya. Saudara Islam Tuhan, sebab itu kita mau datang kepada Yesus dengan meninggalkan semua yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, Bartimeus mengucap syukur padanya. Saudara, setelah Bartimeus ini dijelikan, dia memutuskan untuk mengikut Yesus di dalam perjalanan Yesus. Kita baca tadi di dalam ayat yang ke-52. Saudara, menjadi pertanyaan, sudah berapa kalikah kita ditolong oleh Tuhan untuk keluar dari masalah? Sudah berapa kalikah kita ditolong oleh Tuhan untuk bebas dari persoalan, terluput dari bahaya, disembuhkan dari penyakit, atau bahkan kita selalu menerima berkat dari Dia? Pertanyaannya adalah, adakah kita mengucap syukur kepadanya? Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang berkata, ya, aku mengucap syukur dengan mengadakan ibadah pengucapan syukur di rumahku. Ya, aku mengucap syukur dengan memberikan persembahan ucapan syukur kepada gerejaku. Aku melakukan itu. Saudara yang Islam Tuhan, kita perlu ingat dan kita perlu tahu bahwa yang namanya ucapan syukur itulah bukan hanya ibadah pengucapan syukur. Bukanlah hanya memberikan persembahan ucapan syukur. Itu tidak salah, itu baik. Tetapi saudara, kita mau seperti Bartimeus. Sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Yesus. Ketika dia sudah ditolong oleh Yesus, dia memutuskan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Saudara, itu juga harus menjadi keputusan kita. Kalau kita sudah menerima pertolongan Tuhan selama ini, kita harus mengambil satu keputusan untuk tetap mengikut Dia. Apa sih artinya mengikut? Sekarang ini saya sudah ikut Yesus loh. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Saudara, pengertian ikut Yesus bukan hanya hari Minggu datang ke gereja, bukan. Bukan hanya waktu-waktu tertentu ikut ibadah, bukan. Pengertian mengikut Yesus adalah mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar mengasihi Dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengasihi Dia harus menuruti firman-Nya, mentaati firman-Nya. Sehingga mengikut Yesus artinya mengasihi Yesus, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, mentaati perintah-perintah-Nya. Itu adalah mengasihi Yesus. Otomatis kalau kita mengasihi Yesus, kita melakukan perintah-perintah-Nya, kita mentaati kehendak-Nya, ibadah ucapan syukur kita lakukan. Otomatis kita memberikan persembahan ucapan syukur. Karena memang Dia mengajarkan seperti itu. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ayat ini berkata demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Saudara perhatikan kalimat berikutnya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Jadi jangan pernah merasa bahwa mengikut Yesus itu sesuatu yang memberatkan. Tidak. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Oh, Raja Daud mengajarkan kepada kita bahwa perintah-perintah Tuhan atau Taurat itu manis rasanya, menyegarkan, menyenangkan hatinya. Saudara, memang betul, karena perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau toh ada yang merasa berat, karena memang orang itu gak mau taat. Orang tidak mau taat kepada apa-apa, itu berasa apa-apa itu jadi berat. Contoh, orang yang merasa, yang tidak mau taat kepada protokol kesehatan yang sekarang ini dianjurkan oleh pemerintah. Rasanya berat untuk cuci tangan,
Rasanya berat untuk pakai masker. Coba saudara lihat. Masih banyak orang-orang yang tidak pakai masker. Kenapa? Merasa hal itu memberatkan. Saudara yang dalam Tuhan. Padahal beratnya di mana? Padahal memakai masker itu untuk keperluan siapa? Bukan untuk keperluan pemerintah, bukan untuk keperluan orang lain, untuk keperluan diri kita sendiri. Supaya kita terhindar dari penyakit. Perintahnya Yesus itu tidak berat. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Melalui kisah Bartimius ini, kita diajar untuk pandai menggunakan kesempatan dan terus berseru kepada Yesus selama masih ada kesempatan untuk menghampiri Dia. Melalui kisah Bartimius ini, kita diajar untuk sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Untuk tidak membiarkan kekhawatiran dan kebimbangan maupun keraguan menguasai hidup kita. Melalui kisah Bartimius ini, kita diajar untuk sungguh-sungguh berdoa, mencari hadirat-Nya, menghadapi tantangan apapun juga. Karena Dia adalah Allah yang selalu mendengar setiap seru doa anak-anak-Nya. Kita diajar untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi, merintangi kita untuk datang kepada Yesus. Kita diajar untuk tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Saudara, dengan demikian Tuhan mau supaya kita selalu mengikuti Dia, memuliakan namanya melalui ketaatan kepada perintah-perintahnya. Menjadi pertanyaan, maukah kita melakukan firman Allah yang sudah kita dengar di dalam hidup kita masing-masing? Jawabannya ada pada diri saya. Jawabannya ada pada diri saudara. Jawabannya bukan ada pada orang lain, bukan ada pada pihak lain, tetapi jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Marilah kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, dan melakukan di dalam hidupnya. Saudara, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Yesus jawaban dalam hidupku. Jadikan pujian ini menjadi sesuatu yang membawa kita selalu ingat bahwa apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini, jawabannya tetap pada Yesus. Yesuslah yang merupakan jawaban di dalam hidup kita. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Satu kali lagi, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban
korban yang ku perlu, tapi pembaptis juru selamatku, tabib pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Oh haleluya, harapanku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau sudah berkata-kata kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami agar kami bisa berkemenangan seperti halnya Bartimeus di dalam hidup ini. Tolong kepada kami Tuhan, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau, yang tidak bisa dikuasai oleh iblis, yang hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Kedangkan kedua belah tangan saudara. Berkat itu tidak datang dari seorang pendeta, tapi datang dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Yesus. Amin. Ibadah selesai.